Halo, saat ini saya sedang ada di kebun. Saya melihat pohon jambu madu Delhi yang dulu pernah dilihat dan sekarang sudah beberapa yang cukup matang. Kita akan mulai panen, mungkin belum 100% full matangnya ya. Ini kira-kira saya juga ada panggil Kitchen. Kitchen bisa lihat ke sini. Nah, Kitchen ini yang punya pohonnya. Kalau saya bagian yang tidak menanam tapi memanen. Ya. Saya didampingi oleh beberapa tim saya nih. Ada Mas Akoy namanya. Dia juga ingin tahu belajar soal ini. Dan dia juga termasuk kategori sama dengan saya. Yaitu tipe yang mau memanen tidak mau menanam. Ya. Nah ini Kitchen gimana membedakan jambu madu Delhi yang sudah siap santap ya, sudah siap dipanen sama yang belum? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya cara paling mudah buat membedakannya adalah yang pertama yang di bulu hidungnya ini. Ini ya, bulu hidung ini. Kalau misalkan dia sudah hitam, artinya dia sudah udah matang full, bisa konsumsi. Berarti kalau ini sebenarnya belum? Belum. Ini mungkin kisaran 5 hari lagi nih baru bisa dikonsumsi. Tapi kalau dilihat dari bentuknya dan warnanya ini, mungkin ini kemanisannya mungkin di kisaran 12 atau 11 kayak ini. 11 brick. Brick ya? Iya, brick untuk kemanisannya. Itu tingkat kemanisan. Andaikan misalkan nih saya udah kepingin makan nih, kalau seperti ini harusnya udah cukup. Cukup manis. Cuma kalau biasanya buat kita jual langsung misalnya buat konsumsi, sebaiknya tunggu beberapa hari ya. Ya. Itu. Nah, supaya ini dia full kemanisannya. Bang Adul bisa tolong di zoom? Adul, ya. Jadi di sini nih, saya dulu punya pohon jambu dan dulu juga saya sempat jadi pemborong, ngikuti bapak ya, orang tua saya. Sebelum saya jadi orang IT itu saya juga tukang petik jambu. Nah, ini kalau saya suruh pilih sebagai yang ingin saya makan antara jambu sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Ini jambu yang mana yang ingin dimakan? Ya. Oke, saya tanya Kitchen. Kalau seperti ini, Kitchen ini lebih pengalaman daripada saya, tapi saya mungkin ada pengalaman soal ini. Di antara jambu sebelah ini, kiri saya, dengan kanan ini, kalau misalkan kita suruh pilih salah satu, yang kita pilih yang mana? Kalau saya yang kanan. Oke, yang kanan. Ya. Tebakan saya juga sama, kanan. Kenapa? Kalau kita pertama kali atau kita belum pernah konsumsi jambu, biasanya kita pilih yang warnanya cakep nih, seperti ini. Yang mulus. Yeah. Yang mulus, yang warnanya ada putih-putih ini. Tapi kalau pingin cari yang manis, itu dia harus yang ada ini nih. Dia ada, kalau dibilang kayak ada karat, itu sebenarnya mungkin kelihatannya nggak bagus. Tapi dia yang bagus. Dia yang manis. Ya. Bahkan ini nih kalau dia diginiin, kalau dia dipukul, dia nih terlalu ada rongga ya. Rongga ya. Apa sih? Regas, kalau bahasa sini itu regas. Jadi gampang patah, gampang dipatah. Mungkin cocok buat orang yang senang itu. Tapi kalau ingin yang manis, yang bahasa sekal itu yang ini. Dia lebih keras. Ya. Jadi makanya biasanya kalau kita cari jambu yang aneh-aneh, ini bentuknya seperti ini. Ya, itu tingkat kemanisan. Ini buat ini saya petik dulu sebagai sampel. Ya. Kita nanti ke beberapa tempat. Ada lagi? Mungkin di yang pohon ini. Oke. Itu masih hijau ya sebenarnya ya. Ini buat keperluan konsumsi sendiri. Jadi mungkin ada beberapa yang belum 100%. Ya. Nah, dia seperti ini.
Ini plastiknya nanti bisa dikumpulkan, bisa dipakai lagi. Jadi tidak Buang. terbuang ya, tidak boros plastik. Om Akoy mungkin bisa cek sini, sekalian cek yang mic-nya Ayah Lala sudah aktif atau belum? Sudah aktif. Oke, saya juga coba berdiri di sini. Ini yang tidak dibungkus. Jadi kalau tidak dibungkus ini bisa bersiko. Takutnya dihinggapi lalat buah. Kita bisa menghindarinya dengan cara membungkus. Bisa juga dia dikasih semprot misalkan insektisida atau jenisnya, tapi mesti ada jarak sebelumnya. Jangan menjelang mau dikonsumsi kita semprot pestisida atau insektisida. Nah, Kitchen tadi sempat secara lisan sempat sampaikan waktu pertama kali tanam jambu madu Delhi ini belajarnya itu salah satunya dari YouTube. Ya, Boleh betul. disampaikan YouTube-nya, nama YouTube yang biasa memberikan panduan cara penanam, tips menanam tuh namanya siapa ya? Kalau untuk jambu, saya biasanya nonton channelnya Pak Saiful Anwar SP. Oh, Pak Saiful. Pak Saiful, dia yang buat bahan rujukan saya dalam pertanian jambu. Pak Saiful Anwar SP itu sarjana pertanian. Iya, mungkin kayaknya iya sarjana pertanian karena dia channelnya cuma Pak Saiful Anwar SP udah. Oh. Oke. Penjelasan dia bagus. Bagus, penjelasan dia bagus, berdasarkan pengalaman dia dan ilmunya dia juga dari sisi keilmuan dia sepertinya ada punya gitu. Oke, jadi itu salah satu pembelajaran ya. Mengapa JJ Zahra juga apa yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Saiful melalui Kitchen ini disampaikan ulang supaya jauh lebih manfaat ya. Nah, ini hasilnya tidak semua karena yang lain masih belum terlalu maksimal. Ini pun sebenarnya masih belum terlalu maksimal ya, masih ada hijau tapi sudah cukup lumayan. Nah, waktu itu sempat kita pingin tahu nih, misalkan nih ada sekumpulan jambu seperti ini. Selain yang tadi saya bilang, yang warnanya apa namanya, ada yang kasar-kasar seperti ini terus yang manis. Nah, apakah ada contoh lain yang misalkan disuruh pilih nih di antara yang ini, pilih yang mana? Ini. Kenapa alasannya? Pertama dia nih bisa dilihat nih jambunya itu seperti kayak ada bintik-bintik dalamnya itu kayak tebu itu kalau menurut saya. Itulah ciri-ciri jambu madu Delhi yang bagus itu seperti itu. Madu Delhi ini. Warnanya hijau karena namanya juga MDH, madu Delhi hijau. Terus juga ada seperti tebu gini, ini udah otomatis nih kemanisannya di atas 15 ini. Kalau menurut saya nih. Ini juga sama nih. Itu mungkin udah seperti Manis, madu ya jadinya ya. Betul. Nah, kalau misalkan merah begini, biasanya dia terhalang dengan sinar matahari. Jadi meskipun dia satu pohon, bisa juga dia tampilannya berubah jadi warna merah seperti itu. Tapi yang bagus itu yang warna hijau gini. Oke. Berarti kalau yang saya milih, saya mungkin seperti ini ya. Iya. Mungkin ini juga nih. Betul. Ini yang satu Ini juga besar. nih. Oke. Kalau dengan besar seperti ini sekilo ini kisaran 9 nih. 9 buah itu iya, sekilo. 9 buah itu sekiloan ini. Kalau dengan besar seperti ini. Ini tadi saya bilang kalau dia dipukul itu dia bunyi tek 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 gitu, jadi sekel dia. Dan tadi yang dibilang sama Kitchen tuh dia ada kayak garis-garis bawah itu tegas, kemudian di sini ada kayak bintik-bintik seperti itu. Iya. Ini beda nih sama yang polosan. Kalau ini kelihatan memang belum terlalu tua dia. Nah, ini kan beda nih, hijau tapi dia belum terlalu maksimal. Iya. Tapi kalau buat dirujak masih oke. Tapi kalau yang seperti ini dia makan langsung tanpa rujak, tanpa istilahnya tambahan gula merah atau yang lain, itu dia sudah cukup enak. Sudah cukup bagus. Ini dari satu pohon dia dapat seperti ini. Kalau untuk keperluan keluarga ya seharusnya sudah cukup memadai. Nah, kita mau lihat lagi pohon jambu yang lain. Nah, ini pohonnya lebih pendek. Ya, ini bisa dilihat buahnya ini dulu pernah kita kunjungi sekitar 1 minggu sebelumnya, dan ada videonya juga waktu saya memvideokan pohon ini. Ini bisa dilihat
saat dia sudah besar seperti ini nih, buahnya nih banyak sekali. Ya, seperti ini banyak sekali. Kemudian sampai ke dalam-dalam di sini. Dan yang menyenangkan adalah ini tidak perlu orang dewasa. Jadi anak kecil ini sudah bisa panen untuk jambu seukuran seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini sudah cukup karena dia juga udah mulai ada kemerahan. Seperti ini. Ya. Kemudian ini yang mungkin tadi dibilang. Nah, dia tuh maksimal. Maksimal itu dah. Ya, ini jadi ada kayak tadi yang soal bintik-bintik tadi nih. Ini kalau dia dipertegas nih dia ada nih. Kayak ada garis-garisnya. Udah kemanisan 18 itu udah itu. Ya, dia manis sekali harusnya. Jadi istilahnya dari situ aja kita bisa ngebedakan mana yang manis, mana yang belum terlalu manis. Ya. Nah, salah satu yang menguntungkan juga kalau kita memanen hasil tanaman kita sendiri, kita nggak perlu panen semua. Bisa saja dari sini saya ambil satu saja. Misalnya dari sini saya ambil 2 atau 3. Atau bisa juga saya panen sebagian lagi tidak saya panen. Karena saya nunggu sampai yang lainnya itu maksimal. Seperti ini yang masih kecil saya tidak panen. Tapi yang besar itu saya udah panen. Seperti ini. Ya. Saya panen seperti ini. Dan itu juga disesuaikan dengan tingkat yang akan kita konsumsi. Nanti kita mau makan tuh butuhnya kira-kira berapa kilo. Karena ini pohon jambunya banyak, ini bahkan pohon jambu yang ada di kebun. Belum yang ada di pekarangan. Jadi dari situ itu kita bisa lihat ya. Nah, kalau seperti ini mungkin ada putih seperti kutu atau jamur, ini nanti bisa dicuci dulu. Nah, Kitchen mungkin sambil ini dipanen, saya ingin tahu nih, soalnya ada beberapa yang nonton channel itu yang tanya, dia juga menggunakan tabu lampot, tapi tiap kali dia bunganya nggak pernah jadi. Iya. Rontok, itu biasanya sebagian besar masalahnya apa? Penyiraman. Penyiraman? Iya. Kebanyakan atau? Bisa kebanyakan, bisa kekurangan. Karena dia kalau misalkan posisi sudah berkembang gitu, kalau kita penyiraman terlalu banyak, dia jadi seperti memacu buat daun baru tumbuh. Muncul. Nah, kalau daun baru muncul, otomatis yang kembang-kembang itu dirontokin sama dia, sama si pohon jambunya. Oh. Bisa juga kalau misalkan kekurangan air, bisa juga seperti itu rontok dia. Jadi itunya bahan jambunya kecil, nanti rontok. Karena dia buat menghindari sampai matinya, mati ya, matinya pohon jambu. Karena dia konsumsi dia Ya, sendiri betul. nggak ada ya. Ini bisa nih. Ya, dari satu dompol itu ada. Ini saya pilih aja beberapa yang paling besar. Nah, ini kalau Bang Akoy ya, Bang Akoy seingat saya juga tanam jambu di pot ya. Ya. Bagus. Itu gimana? Sempet rontok juga atau ada buah tapi buahnya nggak sebanyak ini? Belum sempat ada buah karena mungkin tadi sesuai yang diinfo sama Boski itu terlalu Boski banyak itu apa? air. Boski itu kitchen. Kitchen. Oh, manggilnya Boski. Boski. Karena kalau kebanyakan air sehingga munculnya itu daun baru terus. Makanya saya kesini sekaligus pengen belajar sih bagaimana cara menanam jambu yang benar lah. Sekaligus siapa tahu ya ada yang panen begini bisa dapat cicipan gitu. Betul. Ya. Ini salah satu keuntungan kita memvideokan seperti ini adalah ya masa iya sih kalau kita petik terus kita nggak dapat gitu. Nah, ini dia sebenarnya buat penyiraman tapi airnya air bersih jadi bisa langsung dicuci seperti ini. Ya. Saya kadang karena sebagai anak kampung saya nggak sengaja jadi pada saat saya videokan saya cuma usap-usapin terus langsung dimakan. Nah, ini jangan ditiru karena sebaiknya meskipun di sini tidak pakai semprot kimia ya, ini Ya. tidak disemprot kimia ya buahnya. Ini alami ini. Ya, ini alami jadi tidak disemprot kimia, hanya dibungkus saja untuk menghindari lalat buah. Tapi ya tetap sebaiknya mungkin buat keamanan lebih baik dicuci terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
Aduh, udah 5 kilo ini. Kitchen bilang udah 5 kilo, nanti berarti udah ada hitung-hitungan timbangan. Iya. Ya. Untuk kameramen memang tidak ada jatah. Ya. Kalau Oke. Belakangan Ini kelihatannya Mungkin sudah bisa cukup. Coba dikasih lihat hasil buahnya Oke. ke kamera. Sama kalau misalnya tuh coba lihat hasil ini ya. Lihat. Ini hasilnya. Ini kalau pas siang-siang lihat seperti ini di bulan puasa ini bisa bikin godaan-godaan ini. Tapi kalau kali ini bukan bulan puasa ya. Ini saya cuci dulu. Hasilnya. Nanti kita bisa lihat secara rasanya. Jambu kalau dia sudah kematangan, nanti ini terlalu lunak. Ya karena mendekati busuk. Tapi kalau seperti ini nih masih jadi ada bunyi cek gitu. Ya, jadi istilahnya ini juga penuh air juga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang ya sebenarnya kita bisa pelajari langsung. Tapi ada beberapa hal yang saya mesti tanya ke kitchen yang biasa ngerawat pohon jambu. Jadi dengan buah jambu sebanyak ini dari satu pohon saja untuk keperluan kita pribadi, untuk keluarga itu harusnya sudah sangat memadai. Betul. Ya, jadi istilahnya nanti kalau ada kelebihannya kita bisa berikan ke saudara atau tetangga atau kenalan, atau bisa juga untuk kelebihannya ini dibuat dikomersilkan. Artinya ya buat tambah-tambah usaha, karena kalau sekarang tuh misalkan kitchen punya sebanyak ini atau bahkan masih belum dipanen, dipotokan seperti ini, bisa dimasukkan ke sosial media per kilo berapa. Nanti kalau ada yang pesen baru dipanen dan dikirimkan. Itu sebenarnya nggak terlalu susah. Artinya kalau kita sudah bisa punya, ya kita punya beberapa pohon, kita bisa manfaatkan untuk tambahan penghasilan. Nah, pertanyaan berikutnya, biasanya selama ini ada sempat dijual atau selama ini untuk konsumsi sendiri? Saat ini masih untuk konsumsi sendiri sama buat teman, buat saudara, seperti itu. Jadi belum sempat dijual. Berarti kalau tahu ini bisa jadi makin banyak yang datang berkunjung. Saya ingin belajar soal jambu dengan tujuan seperti saya ini menikmati jambunya. Nah, sebelumnya apakah buahnya sebanyak ini atau belum sebanyak ini? Waktu awalnya sih belum sebanyak ini. Kalau saat ini paling banyak sekarang ini. Oke. Ini aja udah disortir ini. Oh, udah sempat buah-buahnya sudah dikurangi. Kalau misalkan nggak disortir ini ujung ini semuanya buah semua ini. Dan itu malah nanti hasilnya kurang maksimal. Hasilnya nanti kecil-kecil. Makanya udah disortir, ini saya udah tampilannya bagus-bagus semua yang dipilihin gitu. Oke. Ini keperluan dokumentasi, kitchen bisa pegang ini. Ya. Nanti mungkin di pohonnya, di ngebelakangin pohonnya. Ya. Biasanya madu deli mantap. Ya. Nah, ini buat tambahan ya istilahnya. Kalau misalkan ada niatan mau tanam seperti itu, kalau lahannya kurang ya kita bisa tanam di dalam pot, karena ini juga di planter bag meskipun planter bagnya tembus ke bawah. Oke, kitchen, mungkin ini yang dipanen di kebun, ini pun tidak semua pohon ya, karena tidak semuanya didatangi. Kalaupun nanti dipanen takutnya tidak full, kemudian kita juga kebanyakan, nanti sayang. Apalagi ini panennya bisa dilakukan secara bertahap, supaya hasilnya juga nggak terlalu terbuang percuma gitu. Lebih baik bisa dikonsumsi secara maksimal. Oke, terima kasih kitchen untuk share pengalamannya, sekaligus memberikan kesempatan kepada JJ Jahra untuk melakukan panen jambu air madu deli yang rasanya manis dan bentuknya juga menggoda. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk menanam jambu atau tanaman buah lainnya. Semoga bisa menjadi inspirasi berikutnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.